Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ni hao. Caca hao. Annyeonghaseyo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai hakikat MIPA yang beranggotakan Amir Abbas Kasim, Deti Antistari, Gina Nopianti, Maman Budiman, Nurhalisa, Ridika Hasna, dan Pica. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh Amir. Hakikat MIPA. Pengertian dan hakikat MIPA. Hakikat MIPA berasal dari gabungan dari dua hakikat, yakni hakikat matematika dan hakikat IPA yang digabungkan menjadi satu, yaitu hakikat MIPA. Hakikat MIPA adalah ide-ide yang dihasilkan oleh pikiran-pikiran manusia yang bukan hanya bergelut dalam hitung-menghitung saja, tetapi juga berhubungan dengan ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya dan teknologi. Tujuan pendidikan MIPA yang pertama, agar siswa menguasai pengetahuan sains dan matematika. Yang kedua, agar siswa menguasai pengetahuan mengenai peristiwa dan penerapan sains dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, agar siswa mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, agar siswa menjadi tertarik terhadap sains dan matematika, timbul rasa ingin tahu sehingga seorang siswa tersebut menjadi seorang siswa yang kritis, ingin lebih menggali lebih dalam lagi. Yang terakhir yaitu ciri-ciri MIPA. Ciri-ciri MIPA yang pertama adalah pengetahuan yang sangat terstruktur. Terstruktur di sini maksudnya adalah secara tersusun. Yang kedua, konsep dan prinsip dalam MIPA saling keterkaitan dan memiliki simpulan yang jelas. Yang ketiga, memiliki keterpaduan dengan komponen-komponen MIPA. Yang keempat, untuk menekannya diperlukan kecintaan yang dalam terhadap ilmu sebagai suatu sistem logis yang indah dan ampuh. Sehingga kita apapun yang kita lakukan dimulai dari rasa suka dulu, insya Allah nanti kesananya bisa. Terima kasih untuk penyampaian dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Deti Antistari akan melanjutkan presentasi mengenai hakikat matematika. Perhatian utama dari filosofi matematika adalah untuk memberikan jawaban pertanyaan dari apa sih matematika itu? Mungkin kebanyakan dari kita apabila ditanya apa itu matematika akan menjawab hal-hal yang berbau angka atau operasi bilangan. Atau bahkan akan ada yang menjawab matematika adalah kesabaran. Nah, sebenarnya matematika berasal dari bahasa Latin matematika yang awalnya diambil dari kata Yunani, yaitu matematike, yang berarti mempelajari. Kata matematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu matein atau matenein, yang artinya belajar atau berpikir. Jadi kesimpulannya, matematika adalah ilmu pengetahuan yang didapat dengan berpikir atau bernalar. Konsep matematika didapat karena proses berpikir. Karena itu, logika adalah dasar terbentuknya matematika. Namun, agar konsep matematika yang terbentuk mudah dipahami oleh orang lain, maka digunakanlah bahasa matematika atau notasi matematika yang bernilai global. Cabang matematika yang pertama ditemukan yaitu aritmatika atau berhitung. Adapun definisi matematika menurut para ahli. Yang pertama ada Jansen dan Rising dalam Rus Effendi pada tahun 1972. Yang kedua ada James dan James pada tahun 1976. Yang ketiga ada Rice dan kawan-kawan pada tahun 1984. Dan yang keempat ada Klein pada tahun 1973. Oke, yang pertama ada Jansen dan Rising dalam Rus Effendi pada tahun 1972. Ia berpendapat bahwa matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Yang kedua, menurut James dan James, yaitu matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Rice dan kawan-kawan, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, atau suatu bahasa dan suatu alat. Dan yang terakhir menurut Klein, yaitu
Matematika bukan pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Kemudian matematika di sekolah. Yang disebut dengan matematika di sekolah yaitu matematika yang diajarkan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Matematika yang digunakan di sekolah adalah matematika yang dapat menata nalar, membentuk kepribadian, menanamkan nilai-nilai, serta memecahkan masalah. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam matematika di sekolah, yang pertama yaitu penyajian matematika. Penyajiannya sendiri disesuaikan dengan perkiraan perkembangan intelektual peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pola pikir matematika. Siswa diharapkan mampu berpikir deduktif, namun dalam proses pembelajarannya dapat digunakan pola pikir induktif. Apa sih pola pikir deduktif itu sendiri? Pola pikir deduktif yaitu kebenaran suatu konsep yang diperoleh akibat logis dari kebenaran sebelumnya, sehingga pernyataannya bersifat konsisten. Sedangkan pola pikir induktif didapat dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan semesta, yaitu konsep matematika disesuaikan dengan perkembangan peserta didik di sekolah, jadi dibatasi. Dan hal yang terakhir yang perlu diperhatikan dalam matematika di sekolah yaitu tingkat keabstrakan. Seorang guru matematika harus berusaha mengurangi sifat abstrak dari objek matematika itu, sehingga memudahkan siswa menangkap pelajaran matematika di sekolah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridika. Fungsi dan tujuan pendidikan matematika. Matematika pada umumnya berfungsi sebagai pembelajaran yang mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pendidikan matematika sendiri mempunyai nilai-nilai tertentu yang dapat mengarahkan klasifikasi atau penggolongan tujuan pembelajaran matematika menjadi: yang pertama, tujuan yang bersifat formal, yaitu tujuan yang lebih menekankan kepada menata penalaran dan membentuk kepribadian. Kedua, tujuan yang bersifat material, yaitu tujuan yang lebih menekankan kepada kemampuan menerapkan matematika dan keterampilan matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina Nopianti. Langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang hakikat IPA. Yang pertama yaitu pengertian IPA. Istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, kata sains berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Dan IPA juga merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Jadi, pada hakikatnya, IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya, dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Dan IPA juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana caranya agar kita dapat hidup dengan cara menyesuaikan terhadap hal-hal tersebut. Dan bahwa belajar sains merupakan cara ideal untuk memperoleh kompetensi, keterampilan sikap, pengembangan penguasaan, konsep yang berkaitan dengan pengalaman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pica. Selain hakikat IPA, ada juga nih nilai-nilai yang terkandung dalam IPA. Nah, di sini sudah terlihat secara umum ada 3 nilai yang terkandung dalam IPA. Di antaranya yang pertama, IPA atau ilmu pengetahuan bersifat universal. Maksudnya, konsep dan teori yang terkandung dalam pengetahuan alam berlaku
dan konsisten di mana saja, sehingga kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan ini harus berlaku secara umum dan mudah diterima di semua institut pendidikan. Maksud dari universal bertujuan untuk mempermudahkan dalam pembelajaran agar tercipta suatu keseragaman yang diterima secara menyeluruh di pelosok dunia. Jadi artinya menyeluruh itu bersifat universal. Jadi IPA itu yang pertama bersifat universal. Nah, selanjutnya poin kedua, IPA itu dapat diuji kebenarannya oleh siapa saja dan kapan saja. Natural science merujuk pada objek alam yang berlaku kapanpun dan dimanapun. Misalnya, di sekolah kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam atau tentang biologi. Mengenai proses perkembangbiakan hewan, contohnya hewan ayam ya. Nah, di sekolah kita belajar mengenai ayam. Nah, kita kan penasaran, bener gak sih perkembangan ayam tuh gini, mulai dari telur sampai anak ayam, sampai ini. Nah, kita belajar IPA tidak hanya di sekolah, di rumah bisa kita praktekkan. Misalnya, keluarga kita atau orang tua kita mempunyai ayam, kita teliti bahwa ayam itu benar gak sih awalnya bertelur dulu atau gini. Nah, tujuannya agar mengembangkan penjelasan secara alamiah. Jadi intinya kita belajar IPA tidak hanya di sekolah dengan guru, tapi kita belajar IPA bisa di rumah, dimanapun dan kapanpun oleh siapapun. Seperti itu. Nah, poin ketiganya, IPA bersifat tentatik. Tentatik di sini masih berkaitan dengan poin kedua. Berarti IPA bisa dirubah bila ditemukan fakta baru yang tidak sesuai dengan konsep. Nah, berkaitan dengan contoh yang kedua tadi, misalnya salah nih guru menjelaskan tentang proses berkembang biaknya ayam. Sebenarnya ayam dulu, bukan telur dulu. Nah, berarti IPA itu bersifat tentatik ya, bisa menemukan fakta baru yang tidak sesuai dengan konsep. Oke, next. Selain nilai yang di atas, IPA juga memiliki nilai psikologis atau pedagogis. Di antaranya, pertama, sikap cinta kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini itu seperti apa sih? Nah, kebenaran yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan IPA harus sesuai dengan fakta dan data. Seperti kasus ayam tadi. Faktanya apa? Harus sesuai pengecekan fakta dan data. Bisa dicontohkan melalui simbiosis komensalisme misalnya. Oh ini menguntungkan, ini merugikan, berarti kita bisa menyimpulkan. Nah itu mencintai kebenarannya itu secara garis besarnya sesuai dengan fakta dan data. Poin kedua, sikap tidak purbasangka. Apa sih sikap tidak purbasangka itu? Sikap tidak purbasangka itu adalah sikap yang jangan seujon atau hindarilah seujon terhadap sesuatu. Kita boleh mengadakan dugaan yang masuk akal atau mengadakan hipotesis. Tapi hipotesis itu benar atau tidak. Nah, jika sudah benar, jika sudah jelas, baru kita simpulkan. Jangan maksudnya kita melakukan penelitian tapi belum tentu benar atau tidaknya kita sudah melakukan kesimpulan. Karena purbasangka dapat menimbulkan pertengkaran. Seperti itu. Terus selanjutnya ada poin ketiga dari nilai psikologis. Poin ketiga di sini adalah bersikap toleransi atau dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, penting nih sikap toleransi. Kita harus sadar jika pengetahuan yang kita miliki itu tidak mutlak atau tidak sempurna. Disinilah menghargai itu penting karena di atas kita masih banyak ilmuwan yang lebih paham tentang suatu hal. Paham ya maksudnya? Jadi kalau kita udah tahu ini, jangan sombong. Menurut ini tuh benar. Pendapat ini tuh menurut saya tuh benar. Itu kan salah. Jadi kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Siapa tahu pengetahuan kita
lebih rendah dibanding pengetahuan orang lain. Nah, yang terakhir ada sikap curious atau sikap ingin tahu. Kalau zaman sekarang biasanya disebut dengan sikap kepo. Nah, seseorang yang berkecimpung dalam IPA akan mendorong rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan akan mendorong reinforcement yang mendorong rasa ingin tahunya tinggi. Jadi kalau seseorang ingin meneliti ini nih, kita harus rasa ingin tahunya tuh tinggi biar penelitiannya sempurna. Tuh seperti itu. Next, ada selain nilai psikologis, IPA juga mengandung nilai guna. Oke, kita lihat yang pertama, nilai guna. Yang pertama ada nilai praktis. Nilai praktis di sini maksudnya IPA mempunyai sesuatu hal yang bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis di sini berarti kan pengetahuan IPA itu dapat bermanfaat dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa merasakan sendiri kan gimana berharganya, betapa pentingnya pengetahuan IPA dalam kehidupan kita. Kedua, ada nilai intelektual. Nilai intelektual di sini adalah sesuatu yang memberikan kepuasan seseorang karena telah mampu menyelesaikan masalah. Maksudnya, kita contoh ya, kita tadi ragu nih tentang anak ayam itu, benar gak sih gini ayam itu. Nah, kita harus memiliki nilai intelektual, sesuatu yang memberikan kepuasan seseorang terhadap apa yang telah mampu menyelesaikan masalahnya. Oh iya benar, berarti kita uji tentang ayam itu, oh berarti hasilnya berarti gini. Berarti kan kita udah puas nih tentang melakukan hipotesis mengenai ayam. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai sosial, ekonomi, politik. Kemajuan IPA dan teknologi suatu negara menyebabkan negara tersebut memperoleh kedudukan yang kuat dalam sosial, ekonomi, politik. Nah, cukup jelas ya dari pengertiannya saja. Yang keempat, ada nilai keagamaan dari IPA. Nah, IPA secara mendalam akan mengurangi kepercayaan pada Tuhan. Itu menurut pendapat, ada seseorang yang berpendapat seperti itu. Padahal, kalau diteliti, semakin kita lebih jauh mendalami ilmu IPA, semakin kita kagum dengan kuasa Allah. Contohnya nih, kalau masih ada yang belum paham, contohnya gini, kita belajar tentang planet. Semakin kita menggali lebih dalam planet, apa itu planet, bagian-bagian planet, kita lihat apa itu, berbagai macam pengetahuan tentang planet, berarti kita subhanallah, berarti keesaan Allah itu benar, kuasa Allah itu berarti nampak. Jadi betul bahwa semakin lebih jauh mendalami ilmu IPA, semakin kita kagum dengan kuasa Allah tersebut. Nah, yang terakhir, di nilai guna, ada nilai kependidikan dalam IPA. Dengan adanya ilmu pengetahuan teknologi, maka IPA diakui bukan hanya satu pelajaran, melainkan sebagai alat pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, IPA itu mengandung nilai pendidikan yang tinggi untuk tujuan pendidikan tersebut. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan dan upaya dalam penerapan MIPA. Nah, di sini ada beberapa hambatan dalam penerapan MIPA. Yang pertama ada alat dan bahan kurang memadai. Kenapa alat dan bahan kurang memadai ini menjadi salah satu hambatan? Karena pada dasarnya pembelajaran MIPA akan lebih efektif dilakukan di laboratorium, sehingga siswa dapat melakukan percobaan dan akan lebih aktif bertanya. Akan tetapi, tidak semua sekolah memiliki laboratorium dan alat-alat yang memadai. Misalnya, laboratorium yang kecil tidak memungkinkan melakukan percobaan di laboratorium. Dan ada pula alat atau bahan yang tidak ada atau tidak terdapat di laboratorium, sehingga percobaan tidak bisa dilakukan. Yang kedua, ada konsentrasi siswa relatif rendah. Hal ini biasanya terjadi karena dalam kegiatan belajar mengajar,
guru hanya terpaku dengan satu metode. Sebaiknya guru itu menggunakan metode yang bervariasi agar jalannya pengajaran tidak membosankan tetapi menarik perhatian anak didik. Jadi, solusi dari permasalahan ini yaitu guru hendaknya lebih selektif terhadap penggunaan metode pelajaran. Nah, yang ketiga ada ketidaksesuaian materi pelajaran dengan alokasi waktu. Ketidaksesuaian materi pelajaran dengan alokasi waktu merupakan salah satu hambatan dalam melaksanakan penerapan hakikat MIPA. Hal ini terjadi karena banyaknya materi yang harus disampaikan dengan waktu yang singkat membuat guru lebih sering menggunakan cara ceramah, menjelaskan, dan latihan soal. Karena menurut mereka jika menggunakan praktikum, waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Sementara materi pelajaran juga banyak yang harus diselesaikan. Nah, yang keempat, ketidaksesuaian aspek yang dinilai pada akhir penilaian. Ketidaksesuaian aspek yang dinilai pada penilaian akhir ini karena beberapa guru lebih memilih mengajarkan dengan memberikan penjelasan secara terang karena keterbatasan waktu dan materi yang padat. Karena dalam menerapkan model-model pembelajaran juga perlu penyesuaian, sehingga siswa juga akan lebih sulit menerima dalam aspek pengetahuannya, dan penilaian pun akhirnya akan lebih dominan pada aspek kognitif. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah upaya-upaya hambatan penerapan MIPA. Yang pertama ada melaksanakan pembelajaran dengan metode diskusi. Metode diskusi ini bisa menjadi salah satu alternatif lain dalam penerapan MIPA. Karena dalam metode diskusi ini siswa menjadi lebih aktif untuk bertanya kepada guru dan siswa pun bisa saling bertukar pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, yang kedua ada penerapan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif biasanya bisa membantu siswa untuk menginternalisasikan, membentuk kembali atau mentransformasi informasi baru. Nah, yang ketiga adalah siswa tidak hanya diberikan buku tetapi juga melakukan percobaan. Karena dalam melaksanakan percobaan, siswa bisa menuliskan teorinya sendiri. Sistem ini dapat berlaku bila gurunya sangat istimewa, tidak sesuai dengan filsafat ilmu. Sebab seolah-olah MIPA itu ilmu yang induktif. Padahal majunya IPA karena campuran kegiatan induktif dan deduktif. Nah, yang keempat ada guru membimbing siswa dalam kelompok diskusi agar dapat bekerja sama dengan baik. Nah, karena dalam metode diskusi biasanya siswa dikelompok-kelompokkan. Nah, setiap kelompok itu biasanya memberikan contoh penyelesaian soal atau pertanyaan dan percobaan kepada guru pada akhir pelajaran. Nah, selanjutnya sebelum percobaan berikutnya guru memeriksanya. Dengan cara ini kesulitannya adalah dalam membimbing kelompok sampai kerjasamanya menjadi baik. Karena setiap kelompok memiliki pertanyaan yang berbeda dan terkadang satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak mempunyai pendapat yang sama dan bisa menjadi adu argumen yang membuat kondisi kelas tidak kondusif dan tidak terjalin kerjasama yang baik. Disitulah peran guru untuk membimbing kelompok sampai kerjasamanya menjadi baik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.